Dan kami juga terima kasih juga pada pihak Mabes Polri yang sudah mengakomodir kami. Desakan GASKAN dan keluarga berbuah hasil, Vanessa segera berproses gelar perkara khusus dan penangguhan penahanan. Liputan 4 TV, Jakarta, tanggal 1 April tahun 2026. Aksi solidaritas yang digelar Gerakan Suara Keadilan Netizen GASKAN, Aktivisme Justice, dan Komunitas Putri NTT di halaman Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, berhasil menghasilkan kesepakatan penting dengan Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Polri. Pihak kepolisian menyetujui 3 tuntutan utama, yaitu pendampingan bagi anak-anak Vanessa, proses penangguhan penahanan bagi Vanessa, serta penjadwalan gelar perkara khusus. Hadir dalam aksi tersebut, Bunda Vanessa 65 tahun, ibu kandung Vanessa, berdiri di bawah terik matahari sambil secara langsung memohon kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk melepaskan anaknya. Ia menyatakan bahwa Vanessa hanya berjuang untuk memperjuangkan hak anak-anaknya, dan diduga telah menjadi korban kriminalisasi oleh oknum. Dalam kesempatan tersebut Andi Muhammad Rivaldi, Sekretaris Jenderal GASKAN, selaku penanggung jawab aksi apresiasi terhadap TB Rahmat Sukendar, SSOS, SHMH, Antonius Hendrobong, SH, serta Melinda Sianipar, SH dari TRS Law Firm yang menjadi tim kuasa hukum Vanessa. Melinda Sianipar yang mengonfirmasi 3 poin kesepakatan yang telah dicapai. 1. Penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan telah diterima secara prinsip dan kini memasuki tahap verifikasi administrasi akhir. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 3 anak Vanessa yang masih di bawah umur. 2. Gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus akan segera dijadwalkan, dengan melibatkan unsur internal Polri, perwakilan masyarakat sipil, dan pakar hukum independen. Agenda utama gelar perkara meliputi pengujian ulang dasar penyidikan, pemeriksaan dugaan konflik kepentingan pada pelapor, serta evaluasi kewenangan unit yang menangani kasus ini. 3. Perlindungan hak anak dan restoratif justice. Prioritas diberikan pada perlindungan pendidikan dan kesehatan anak-anak Vanessa. Selain itu, akan diterapkan pendekatan keadilan restoratif mengingat dugaan Vanessa sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Dari kepolisian, tetapi Praktisi hukum Tres Priyawati, SH dari tim media dan GASKAN, menegaskan bahwa penahanan Vanessa merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dan kriminalisasi balik terhadap korban. Ia menyatakan akan mengungkap seluruh kejanggalan dalam kasus ini, termasuk dugaan identitas ganda pada pelapor serta prosedur penyidikan yang dinilai melanggar hak asasi manusia, HAM. Andi Muhammad Rivaldi, Sekjen GASKAN, mengingatkan agar seluruh komitmen yang telah disepakati segera diwujudkan dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan. Jangan biarkan anak-anaknya menunggu lebih lama lagi dalam ketidakpastian, tegasnya. Dalam rilis pers yang disampaikan, GASKAN menjelaskan latar belakang kasus secara rinci, mulai dari pernikahan Vanessa dengan Kombes AK pada tahun 2006, munculnya permasalahan rumah tangga, hingga penahanannya pada tanggal 12 Februari tahun 2026 atas dugaan pelanggaran peraturan terkait kartu tanda penduduk KTP. Mereka juga mengungkapkan kekacauan dalam penanganan kasus, kurangnya transparansi, serta perlakuan yang dianggap melanggar HAM terhadap Vanessa. Pada akhir penyampaian informasi, GASKAN mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kapolri, pengurus Bayangkari se-Indonesia, dan pihak berwenang hukum terkait, untuk mengambil langkah konkret guna memastikan keadilan bagi Vanessa sekaligus menjaga marwah institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Demikian informasi berita terkini. Berita Liputan 4 TV, akurat, tajam dan terpercaya, berani mengungkap fakta. Pewarta, Kepala Biro, Mahfudin.